kalau untuk bicara masalah gengsi, saya selalu berpikir begini. Selama saya tidak mencuri, terus selama saya tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum negara ini, saya pikir itu untuk apa kita malu. Dan kita lihat kita punya mama saya don jualan di pinggir jalan, duduk dari pagi, tak ada panas sampai malam. Baru anak-anak kita nih terlalu apa? Pasang standar kan, maksudnya gengsi terlalu tinggi. Justru kita taruh gengsi itu yang kita miskin di atas kita tanah sendiri. Nilson Anderson Wanimbo atau yang dikenal dengan Nilson adalah salah satu pemuda Papua yang berjuang dalam berwirausaha menjual roti bakar. Bermula dengan belajar dari seorang pak guru yang juga menjual roti bakar, Nilson mulai mencoba belajar bagaimana cara menjual roti bakar sampai akhirnya Nilson memutuskan untuk membuka gerobaknya sendiri. Pria kelahiran Wamena 15 April 1994 sempat putus asa lantaran target awalnya saat membuka roti bakar adalah mengejar event PON Papua kala itu. Namun karena banyaknya kendala yang terjadi dan belum lagi Nilson harus mencicil satu persatu setiap kebutuhan untuk menjual roti bakar. Seperti apa sosok pria kelahiran Wamena ini? Inilah obrolan kami dalam Afeksi Podcast. Oke kakak, apa kabar? Puji Tuhan, baik akhirnya sekali. kita bisa bertemu di sini lagi. Kakak sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Terima kasih. Sekarang bersama kakak Nilson Wanimbo. Ini kakak nih selaku pengusaha roti bakar. Siap. Jadi kalau kalian mau beli roti bakar, kalian bisa berkunjung ke kayak kakak Nilson Wanimbo punya tempat berada di Jalan SPG Waena, tepatnya di perempatan. Perempatan. Ya, siap. itu di pinggir jalan. Siap. Sekarang saya mau tanya-tanya nih, kakak punya perjalanan ini sampai kakak bisa merintis usaha roti bakar. Itu bagaimana sampai kakak bisa berlari, punya pikiran untuk bagaimana kalau saya buat usaha roti bakar? Jadi memang awalnya itu tidak kepikiran nih untuk terjun ke dunia usaha. Memang saya backgroundnya juga apa, tidak ada fashion ke bagian maksudnya ke ekonomi dan lain sebagainya. Malah saya ini lulusan teknik, anak teknik. Teknik? Ya. Lulusan dari mana kakak? Dari sempat di Jawa, di salah satu kampus Universitas Pancasila. Oh, ya. Pancasila. Ya, habis oh, berarti hampir sama dengan kakak apa nih? Stabuni juga? Nih Stabuni. Pancasila juga toh? Iya, betul, hampir sama. Tapi beda kampus. Oh, beda kampus. Ya, juga. saya sempat di Depok di Jakarta. Oh, ya. Berarti berbeda ya? Berbeda. Dan puji Tuhan habis tahun 2018 selesai, balik ke Papua, ke Sentani. Dari situ sudah hampir berapa bulan itu tinggal saja nganggur, tidak bikin apa-apa. Terus saya pikir-pikir, bah, ini kalau tinggal-tinggal begini saja kayaknya tidak bisa. Apalagi maksudnya di Papua lagi dia punya biaya hidup apa tidak sama kayak di Jawa. Di Jawa, Di iya. Jawa yang mungkin ya barang-barang agak tidak terlalu mahal. Habis itu mulai berpikir, kalau tinggal-tinggal begini kayaknya tidak bisa. Saya coba harus lakukan sesuatu. Dan memang saya backgroundnya maksud ada sempat waktu kecil begitu biasa bantu-bantu mama masak dan apa. Jadi untuk bagian... Oh, berarti kakak ini suka masak juga? Suka masak. Jadi puji Tuhan untuk kalau bagian kuliner apa begitu saya agak tahu-tahu sedikit lah. Tahu Dan dari situ saya pikir, coba bagaimana saya kembangkan nasi kuning. Ide pertama muncul tuh pengen sekali jualan nasi kuning. Nasi kuning? Karena pas di Sentani lihat malam, ternyata peminat nasi kuning banyak juga. Kalau malam tuh orang keluar beli nasi kuning bisa, banyak. Dari situ saya pikiran mau buka nasi kuning. Dari situ saya pikir-pikir lagi, kalau nasi kuning posisi saya sendiri, terus saya harus ke pasar, belanja bahan, habis itu bawa pulang, olah dia, habis itu jualan, duduk lagi saya sendiri. Iya, duduk lagi untuk apa, jualan nasi kuning lagi. Kayaknya lama-lama saya bisa pingsan juga ini. Sudah dari situ saya mulai putar otak dan saya pikir, yang penting simpel tapi dapat pemasukan begitu per hari. Setidaknya ada 1.000-2.000 lah. Dari saya mulai pikir apa, terus sore begitu saya mulai keluar jalan. Pokoknya Sentani itu saya putar saja sambil pantau-pantau, sambil cari ide lah. Cari ide. Lihat, ini saya lihat ini roti bakar.
Saya lihat-lihat, terus saya mulai dekati abang-abang yang don jualan roti bakar. Saya tanya, kalau rotinya nih bagaimana, ini buat sendiri atau bagaimana? Terus mereka bilang tidak ada, ini ada pabriknya. Jadi berarti rotinya sudah jadi, tinggal diambil saja. Iya, jadi kebanyakan teman-teman lihat yang jualan roti bakar nih, semua ada pabriknya. Jadi mereka cuma pergi ambil di pabrik, habis itu bawa, tinggal dorong gerobak, kasih keluar dan jualan. Oh, berarti kakak tidak bikinnya punya roti lagi? Iya, dari saya pikir, oh berarti kita punya waktu luang masih banyak, macam dari pagi, siang, sampai sore, mungkin jam 3 itu kita bisa aktivitas yang lain. Terus sore jam 4 ke atas, tong tinggal dorong gerobak keluar, habis itu duduk, tinggal jualan, orang datang pesan sesuai selera, kita tinggal racik terus bakar kasih. Jadi saya pikir, kayaknya lebih gampang, terus untuk dia pemasukan juga lumayan. Dari situ coba saya mulai dekati, jadi ada satu pak guru, dia ini, dia statusnya pagi dia mengajar, dia sebagai guru, terus sorenya dia jualan roti bakar. Jadi saya mulai, pertama saya datang beli. Ini guru dari mana ini? Kakak punya guru sendiri atau? Tidak, dia guru mengajar di Sentani. Mengajar di Sentani? Ya, profesinya sebagai guru. Dia seorang guru, ya. Cuma nanti setelah ini mengajar pagi, gitu, sorenya dia punya sampingannya, dia jual? Ya, jual roti bakar. Gitu. Jadi sudah mulai dekati Pak Guru ini, dan dia jual di Sentani di Kehiran, di Jalan Kehiran sana. Setiap sore dia jualan situ. Saya mulai pertama datang beli dulu jadi langganan. Habis itu mulai datang dekati dia, Pak Guru permisi, saya boleh belajar kah begini? Puji Tuhan, dan Pak Guru ini dia sangat open sekali, terbuka, dan dia sangat mendukung anak-anak Papua yang memang punya niat terjun ke dunia usaha. Dia bilang tidak apa-apa, yang penting adik punya waktu luang, kalau setiap sore mau datang belajar silakan. Jadi Pak Guru juga mau membantu. Iya, gitu. Yang saya bersyukur sekali, maksudnya ketika kita punya niat baik tuh, Tuhan selalu buka jalan dan mempertemukan kita dengan orang-orang yang luar biasa. Itu yang saya sangat bersyukur sekali. Habis itu setiap sore saya mulai datang, dan itu pun dia tidak langsung kasih sendok, tidak langsung suruh pegang roti dan lain sebagainya. Oh, tidak langsung ajar waktu itu? Tidak langsung ajar. Jadi Pak Guru kasih training gitu? Tidak, suruh duduk saja, nonton saja, tinggal. Selama berapa lama itu? Hampir ya 1 minggu, 2 minggu tuh ada itu. Jadi kakak datang lihat Pak Guru jualan? Duduk saja jualan, sampai nanti sudah malam, Pak Guru dia mulai menyimpan, dia punya peralatan, perabotan, semua saya bantu. Habis itu sudah pulang. Dan begitu terus sampai 2 minggu. Dan saya dalam hati juga, ini sudah 2 minggu saya datang cuma nonton. Oh, ini kakak hanya mengeluh dalam hati saja. Saya pikir, tapi kakak sempat sampaikan ke tidak kayak Pak Guru? Tidak. Bilang, Pak Guru saya datang ini tujuan untuk ini, kenapa Pak Guru tidak bantu saya? Nah, itu memang awalnya saya sudah sampaikan, Pak Guru saya ingin belajar, dan Pak Guru bilang, oke, nanti datang saja, nanti duduk lihat-lihat saja. Dan selama 2 minggu itu saya datang, Pak Guru dia tidak kasih kesempatan untuk pegang sendok atau apa. Nanti setelah 2 minggu itu saya macam rasa, kayak bagaimana ya, semua hampir menyerah lah. Habis itu baru minggu berikutnya baru dia mulai jelaskan ke saya. Dia bilang model kayak Nelson ini sudah banyak yang bilang datang terus mau belajar, tapi habis itu besok sudah hilang lagi. Jadi tapi saya lihat Nelson ini luar biasa, 2 minggu ini Nelson rajin terus datang. Jadi saya mau tes komitmen dulu, apakah betul-betul Nelson dari niatnya sendiri betul-betul berkomitmen untuk belajar atau tidak. Dari situ makanya Pak Guru uji kesabaran nih, lihat ini betul. Serius ke tidak. Karena memang kalau ketemu bicara masalah untuk usaha itu memang butuh kesabaran juga. Sepakat sekali. Dan saya dalam hati ada kurang ajar. Sempat coba dari awal bilang hampir saja sampai menyerah ini, semacam jualan roti bukan dia sendiri, saya coba cari orang lain lagi, hampir coba. Tapi dalam pikiran tuh kakak ada pikiran itu kan tidak untuk cari ke orang lain lagi, maksudnya kan jualan roti bakar ini banyak, tidak hanya Pak Guru saja. Sempat berpikir untuk pergi cari orang lain. Itu habis 2 minggu tuh hampir saja pindah tempat, maksudnya cari karena ini saya sudah 2 minggu datang setiap hari, terus duduk berjam-jam temani dia, terus dia tidak kasih kesempatan untuk belajar dan lain sebagainya. Saya sudah hampir sudah cari tempat lain. Hampir saya semua pindah, baru Pak Guru dia mulai, mungkin dia sudah tahu atau mungkin dia lihat saya gerak-gerik atau bagaimana, langsung dia bilang, Nelson, ini istilahnya kita punya piring makan. Jadi kalau piring makan ini kita kasih sembarang tangan, terus kalau piring itu pecah kita mau cari makan di mana. Dari situ baru saya macam, masuk akal juga benar juga Jadi memang don tidak kasih sembarang. Jadi itu pesan yang Pak Guru sampaikan kepada kakak gitu. Itu poin nomor 1, alasan nomor 1. Terus yang kedua, yang kembali yang pertama tuh dia bilang, karena model kayak Nelson tuh sudah banyak, dan dia bilang datang mau belajar. Saya bilang oke, tidak apa-apa, silakan. Tapi sudah 1-2 hari datang, habis itu tiba-tiba hilang langsung tanpa kabar yang jelas. Saya kembali lagi kakak, itu tadi kan kakak sampaikan Pak Guru bilang itu banyak sekali yang datang. Selain kakak Nelson sendiri, yang Pak Guru udah ajar sampai jadi buka usaha lagi itu siapa? Mungkin saya sendiri.
Kakak sendiri dari Iya. sekian banyak yang datang ke Pak Guru itu? Iya, mungkin saya orang pertama yang sampai jadi jualan roti begitu, sampai punya gerobak sendiri dan terjun ke dunia usaha khususnya di roti bakar. Jadi mungkin yang lain tuh sebatas apa istilahnya orang bilang ngomong kan, tapi Iya, tidak ada ngomong. tindakan. Orang bilang istilahnya panas-panas saya gitu, so pergi lagi. Apa lebih kasarnya panas-panas tai ayam kan? Iya. Jadi hanya sebatas datang atau pergi lagi. Begitu. Jadi sudah habis 2 minggu Pak Guru dia mulai begitu dia bilang ini kita punya piring makan. Kalau piring makan ini kita kasih sembarang tangan, terus kalau pecah don tidak maksudnya hargai dan ini Iya, kita mau cari makan di mana. Dari situ baru saya mulai kena. Saya bilang betul juga jangan kita hanya lihat ini gerobaknya hanya jualan di pinggir jalan jadi kita anggap remeh, tapi ternyata dalam sekali dia punya artinya. Maksudnya don cari makannya di situ. Iya. Jadi kita jangan anggap remeh, kita harus hargai. Dari situ baru Pak Guru dia mulai coba ayo oke sekarang Nelson kan sudah 2 minggu ini kan sudah lihat toh. Coba sekarang mulai pegang roti, terus dari dia punya cara oles menteganya bagaimana, terus habis itu dia punya racikan bumbu kalau coklat itu berapa sendok, terus dia punya keju tuh bagaimana, pokoknya semua habis itu pindah ke tempat bakar. Jadi cara bakar, cara balik hampir ya 11-12 dengan cara goreng telur lah. Hampir sama ya? Ya, tapi dia agak beda sedikit karena kompor tuh dia panas, jadi roti kita tidak boleh kasih tinggal lama. Dia harus memang cepat sedikit. Jadi kalau kasih tinggal lama bahaya di bawah bisa hangus. Jadi dari situ kasih pindah ke potong, habis setelah potong cara bungkusnya bagaimana. Dan itu hampir 1 bulan lah. Langsung 1 bulan? Iya, langsung bisa bakar sendiri, bisa potong sendiri, bisa racik dan semua bisa berjalan sendiri. Sampai akhirnya kakak punya gerobak sendiri. Gerobak sendiri. Dan lebih parahnya juga saya salah waktu itu, saya tidak izin sama Pak Guru, saya hilang langsung tiba-tiba setelah tahu ini. Jadi saya langsung hilang kabar dari Bahasanya Pak Guru. bahasa kasar tidak berterima kasih mungkin Ya, ya. tidak. Tiba-tiba langsung pergi begitu. Pergi. Iya. Padahal itu saya ada cari gerobak sendiri, saya ada berusaha untuk cari gerobak. Dan teman-teman lihat gerobak roti bakar yang di pinggir jalan tuh, yang kayak punya saya, yang dia punya bahan dasarnya kayu saja itu bisa 7 juta. Itu untuk gerobak. Gerobak ini. Itu baru rangkanya saja, belum kalau macam kita tambah kompor, tabung gas, dia punya toples dan itu bisa habis ya paling sampai bisa jalan jualan tuh 10 juta lah. Itu hanya gerobak. Gerobak ini sobat. Gerobak tos saja tuh 7 juta. Gerobak yang sobat dong lihat di pinggir jalan ini 7 juta. Ini harga laptop satu keluar nih. Laptop Jadi kan. buat kalian anak-anak Papua berusaha untuk jadi kakak Nilson tidak gampang. Amin, amin, siap. Jadi sampai saya setelah itu saya langsung hilang dari Pak Guru. Saya mulai tanya-tanya toh gerobak begini. Memang saya sudah tanya juga sama Pak Guru. Gerobak begini semua saya mulai tanya toh ini berapa. Pak Guru bilang sekitar 7 juta. Tapi macam dalam hati saya kayak tidak yakin. Satu sentan itu saya tanya penjual roti, gerobak begini abang kena berapa? Begini dia bilang, adik gerobak begini kena 7 juta ke atas. Dan ini baru yang dia punya bahan dasarnya kayu. Kalau yang pakai besi semua tuh bisa 10-11 ke atas. Oh, Karena berarti itu dia pakai besi semua. Dan dia ringan terus bisa tahan lama toh. Kalau jadi dari situ, saya mulai tanya semua ternyata dia punya gerobak begitu. Sudah terpaksa hampir 4 bulan baru saya dapat saya punya gerobak, 1 gerobak. Jadi saya cicil. Oh, 4 berarti bulan baru saya kasih keluar 1 gerobak. untuk gerobak saja kakak Iya. cicil. Berarti bahasanya kayak kredit gitu ya? Kredit. Jadi saya mulai dan puji Tuhan saya dapat berkat itu kebanyakan semua dari teman-teman. Jadi saya bersyukur sekali punya teman-teman yang sudah bantu saya mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan memberkati. Berarti untuk kakak punya usaha sampai akhirnya punya gerobak sampai ini bisa jualan itu berarti teman-teman yang bantu. Teman-teman sponsor kebanyakan tuh teman-teman semua. Kalau untuk orang tua sendiri bagaimana kakak? Kalau orang tua mendukung juga. Mendukung. Keluarga pasti ya, paling utama pasti keluarga mendukung. Dan itu saya bersyukur karena maksudnya keluarga mereka mendukung, ditambah dengan teman-teman yang luar biasa yang juga mendukung, jadi barang ini bisa jalan. Tapi memang murni modal sendiri dan juga teman-teman, jadi sampai 4 bulan baru saya bisa kasih keluar 1 gerobak itu. Jadi saya mulai cicil, terus ada berkat begitu, mulai taruh, sampai saya gak ada saya punya speaker, gitar, sampai untuk meyakinkan orang itu saya gak ada saya punya KTP lagi. Maksudnya untuk meyakinkan dia bahwa betul-betul saya nanti ini. Ini di tempat yang Gerobak yang mas penjual gerobak ini. Karena gerobak itu dia sudah cat semua, tinggal saya pakai beli kompor dan lain sebagainya. Jadi harganya 7 juta itu. Habis itu saya tidak kasih kabar ke Pak Guru ini yang saya belajar roti. Tapi kakak sudah berjualan? Sudah langsung? Belum. Itu baru proses untuk ini beli gerobak beli gitu. gerobak dan dia punya peralatan sebagainya. Setelah 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, itu saya kejarnya tuh targetnya PON. Yang pas PON masih ini. Jadi dari Januari, Februari, Maret, April itu gerobaknya sudah saya dapat.
Habis itu sudah untuk lengkapi dia punya peralatan macam kompor, toples, itu pun semua sampai saya habiskan 10 bulan baru semua jadi untuk fix untuk jualan rutin. Oh berarti kakak cicil dulu? Cicil dulu, bayangkan 10 bulan ini baru jadi semua. Padahal gerobaknya 4 bulan, itu baru gerobak rangka. Habis itu saya beli cat, saya desain dia sendiri, bikin dia punya nama brand kompak sendiri. Habis itu beli dia peralatan macam tabung gas ya 1 bulan, mulai cicil baru dapat. Besoknya kompor 1 bulan lagi, besoknya dia selang 1 bulan lagi. Ini. Besoknya dia toples. Cicilnya kan lama sekali ini. Ya. Nih, ini cicil ini kakak dapat uang dari mana ini? Selain dari teman-teman? Selain dari teman-teman, mungkin ya ada abang-abang yang juga bantu 1.000-2.000 untuk ini toh jualan roti bakar kompak, karena mereka lihat begini saya punya gerobak sudah ada, terus habis itu mereka mulai bantu lagi. Tapi kebanyakan memang teman-teman sih yang bantu. Mereka datang lihat, jadi saya langsung bawa dorang ke rumah, mereka lihat gerobak dan puji Tuhan, mungkin Tuhan yang bawa mereka dan mereka kasih ya 1.000-2.000 untuk lengkapi. Nanti besok ada yang kasih berkat untuk beli tabung gas. Dan itu sampai 10 bulan Oktober baru semua peralatan tuh jadi fix. Baru pas saya mau jualan begini ternyata PON sudah tutup lagi. Pas PON selesai. Padahal targetnya itu memang untuk di PON ya? Iya, untuk di PON. Tahu-tahu setelah itu sudah. Dari situ baru saya pergi ke Pak Guru ini. Dari 10 bulan ini? Iya. Saya pergi menghadap Pak Guru baru. Pas begitu ketemu tuh saya pas mau bicara Pak Guru langsung marah-marah ya. Padahal Pak Guru dia belum tahu saya alasan kenapa saya hilang tiba-tiba. Kamu ini sama dengan anak-anak lain saja. Kalau belajar tuh fokus. Harus fokus, komitmen dan lain sebagainya. Kalau macam begini tidak bisa. Dia marah sampai setelah itu baru saya bilang, Pak Guru betul saya lagi minta maaf dulu. Memang saya salah waktu itu keluar langsung tidak pamit dan lain sebagainya. Jadi Pak Guru selama ini saya tidak datang sama Pak Guru tuh karena puji Tuhan saya sudah dapat gerobak sendiri. Wah itu Pak Guru dia peluk terus dia salam ulang-ulang. Kok kenapa tadi langsung tidak bilang? Habis Pak Guru langsung marah-marah jadi. Jadi Pak Guru langsung serang ya? Iya, jadi saya belum kasih tahu siapa, langsung Pak Guru lihat saya muka langsung, kok ini parah, pokoknya dia sikat dulu. Kamu ini pokoknya dia ini dulu. Pak Guru kayaknya rapper juga ya? Rapper juga kalah. Tuh parah. Jadi habis itu baru mungkin dia sudah capek kah, pas dia pun napas mau ambil 1-2 napas tuh baru saya masuk situ. Saya bilang Pak Guru, minta maaf saya selama ini tidak datang tuh karena saya cari sapu gerobak, dan puji Tuhan gerobaknya sudah dapat. Karena Pak Guru gerobak yang dia pakai tuh itu saja dia kontrak, bukan dia punya. Itu kontrak. Jadi ketika saya punya gerobak sendiri tuh dia macam, luar biasa begitu, anak Papua satu-satunya yang punya gerobak sendiri begitu. Karena rata-rata yang dong jualan ini gerobaknya ada yang punya begitu. Jadi dong sistem per bulan dong bayar gitu. Jadi kayak macam tuannya ada gitu kan? Iya, pembuat gerobaknya ada. Jadi mau beli bisa, atau kita mau kontrak per bulan begitu bisa juga. Tapi dia herannya saya punya sendiri gerobaknya. Terus saya desain semua, saya kasih lihat foto tuh sampai dia heran-heran, sampai dia salam-salam saya ulang-ulang. Ini kenapa sampai kakak bisa nekat ambil gerobak? Kakak lihat apa? Peluang besar apa yang ada di roti bakar? Sampai kakak nekat akhirnya cicil selama 10 bulan. Ya. Akhirnya ambil gerobak. Betul. Dan saya lihat untuk roti bakarnya saya lihat peluangnya besar sekali dan dia cocok buat kita anak-anak muda. Apalagi macam anak-anak kuliah, anak-anak yang sekolah. Jadi dia punya waktu jam kerja cuma sore kita kasih keluar gerobak sampai malam, tapi pendapatan lumayan. Maksudnya setidaknya ada 1.000-2.000 lah begitu. Jadi dari pagi, siang sampai sore jam 3 itu kita bisa aktivitas yang lain. Dan itu yang membuat saya, dan saya orangnya kalau sudah fokus ke satu tempat dan itu tuh saya tidak setengah-setengah, totalitas memang saya turun-turun gitu. Jadi memang kejar sampai dapat 1 gerobak itu pun makan 10 bulan hanya 1 gerobak. 1 gerobak ya. Jadi ditunda selama 10 bulan untuk cicil. Memang niat ya? Niat betul. Jadi ketika pada saat sudah lunas semua barang-barang sudah ada langsung buka. Awal buka di mana kakak? Awal buka di rumah dulu. Di rumah? Di rumah dulu. Awal buka di rumah, terus undang teman-teman yang sudah berpartisipasi don datang. Teman-teman kita berdoa sama-sama, habis itu bakar baru layani mereka. Ya bahasanya syukuran lah, ya, syukuran kecil untuk teman-teman yang telah membantu nih. Ya, dan itu teman-teman mereka rasa terharu dan bangga sekali. Saya bilang ini semua berkat teman-teman punya hasil kerja keras. Saya ini hanya cuma ini saya, tapi ini teman-teman punya berkat yang barang ini bisa jadi. Biarlah barang gerobak ini boleh menjadi motivasi buat teman-teman yang ada di luar sana. Dan mereka bangga sekali. Jadi saya bilang ini tidak terlepas dari teman-teman punya semangat, teman-teman sudah bantu dalam doa dan
semua Tuhan memberkati. Saya mau bicara masalah gengsi. Sebagai orang anak muda itu tidak terlepas dari masalah gengsi. Sepakat betul. Ketika kakak jualan di pinggir jalan, ini kita bicara pinggir jalan nih kakak. Ya, Apalagi kakak anak Papua, siap. orang lihat. Betul. Itu bagaimana kakak? Kalau untuk bicara masalah gengsi, saya selalu berpikir begini. Selama saya tidak mencuri, terus selama saya tidak melakukan hal yang bertentangan dengan hukum negara ini, saya pikir itu untuk apa kita malu. Dan kita lihat kita mama saya don jualan di pinggir jalan, duduk dari pagi, tak ada panas sampai malam. Baru anak-anak kita nih terlalu apa? Pasang standar kan, maksudnya gengsi terlalu tinggi. Justru kita taruh gengsi itu yang kita miskin di atas kita tanah sendiri. Itu yang saya mau kasih tahu teman-teman yang mungkin nonton channel ini. Teman-teman, mari untuk apa kita gengsi? Saatnya kita pergunakan kita punya karunia, talenta yang sudah Tuhan kasih ini untuk menjadi berkat buat tompu keluarga, tompu masyarakat, dan buat tanah tercinta ini. Sangat benar. Saya suka kakak punya statement yang kakak bilang, kenapa ketong punya mama-mama bisa jualan di pinggir jalan, kita anak-anak tidak bisa. Itu alasannya di mana? Saya bingung. Sangat benar. Kenapa dong mau malu di situ? Sangat benar. Iya. Padahal, kenapa ya? Saya juga jadi bingung lagi. Aduh, parah. Maksudnya kita tidak mencuri, tidak ini. Kalau orang mungkin maksudnya bikin atau jualan hal-hal yang bertentangan dengan negara ini, kita malu-malu lah, sembunyi-sembunyi lah. Itu boleh, tidak apa-apa. Ini kan mungkin nanti kalau kakak bikin varian yang baru atau roti mungkin rasa apa begitu, jadi kakak ada kan? Oh, sama rasa apa? Oh, ini rasa ini. Oh, kamu dibawa cepat. Mungkin ada, mungkin bisa. Itu boleh. Mungkin kita bisa kalau bagian-bagian begitu, toh. Cuma yang kuntu jual kan rasa coklat, rasa kacang, rasa yang lain banyak. Maksudnya rasanya sama saja ya. Jadi begitu. Jadi rasa kan sama saja. Saya mau kasih tahu teman-teman, jangan kita pernah malu untuk memulai sesuatu tuh dari nol. Jangan pernah kita gengsi untuk memulai sesuatu tuh dari nol. Karena dari nol, ketika kita mulai menikmati proses, sebenarnya tuh di proses itu sudah kita dibentuk. Kita punya mental, karakter. Jadi di proses itu yang kita dibentuk. Jadi sesuatu kepercayaan itu datang dari hal-hal yang kecil. Tidak mungkin orang kasih kepercayaan yang langsung besar. Pasti dong mulai lihat dari yang kecil. Jadi seperti yang tadi kakak bilang, kakak targetnya di PON. Tapi Tuhan jawabnya, aku punya rezeki bukan di PON. Itu, saya memang awalnya tuh memang pemikiran saya kejar PON. Tahu-tahu begini pas bulan Oktober jadi PON tutup. PON maksudnya selesai. Wah, saya pikir Tuhan, momen yang saya kejar untuk di situ. Itu kakak punya perasaan bagaimana waktu itu pada saat itu? Saya rasa kayak sempat macam bagaimana ya. Ternyata saya tidak tahu di balik itu Tuhan punya maksud lain. Maksudnya dia persiapkan yang luar biasa. Maksudnya ini bisa jadi motivasi dan jadi contoh buat teman-teman muda yang lain. Amin. Itu yang saya bersyukur sekali. Dan sekarang nih puji Tuhan sudah 2 tahun saya jualan roti bakar. 2 tahun ya. Pertama di Pos 7, habis itu sekarang pindah ke Waina, dan di Waina saya sudah punya 2 cabang. Jadi cabang pertama di Perempatan, Perumnas 1, dan cabang kedua di Perumnas 3. Begitu. Kita bicara masalah teman-teman ini. Kalau saya punya teman-teman, kalau kita jualan, biasanya nggak ada yang bilang, kok kasih dulu kah, nanti berusaha bayar. Itu di kakak dapat ke tidak? Saya mau tanya jujur. Aduh, itu memang betul. Ini. Kalau di saya dapat. Tidak, itu memang jujur saya juga sama. Ya, coba kakak cerita dong. Jadi memang awal-awal jualan tuh memang ya sudah 2-3 bulan, terus sudah mulai, mungkin sudah puji Tuhan sudah mulai rame lah. Pertama tuh memang jualan orang pikir, anak ini duduk di pinggir jalan bikin apa. Tapi begitu duduk jualan tetap semangat, komitmen, dan jalan, puji Tuhan orang mulai datang beli, dan don rasa begini, dia rasa tidak kalah enak dengan teman-teman yang dari luar. Habis itu orang begitu lihat sapu tempat jualan roti bakar, orang mulai rame. Terus bukan kita orang Papua, tapi teman-teman dari luar juga mulai kasih rame datang beli. Teman-teman rasa pikir mungkin saya sudah sukses kah, karena lihat saking banyaknya orang datang beli itu. Benar. Sudah dari situ besoknya kawan ada ini kah, saya mau ini. Wah, saya bilang, sobat, ini saya duduk berjam-jam untuk cari 1.000-2.000 nih, saya setengah mati baru. Kalau kamu caranya begini, kalau kalian lapar, ini ada roti, saya bisa kasih. Tapi kalau untuk uang, minta maaf, saya mencari, jadi nanti malah kamu bisa bikin saya bangkrut ini. Jadi awalnya saya kasih penjelasan dulu. Jadi memang disitu ada yang terima tidak? Ada yang terima, memang dorang, iya betul juga. Tapi kawan saya butuh sekali. Tekan-tekan juga saya kayak mau raps dong batang lihat atas minta maaf tuh. Maksudnya kita budaya itu tuh yang bahaya. Kita maksudnya harus bisa mengerti lah.
dia duduk di mana. Maksudnya kalau di dunia usaha dan di rumah itu beda. Kita harus bisa bedakan. Belum lagi dia harus berpikir untuk bagaimana memutarkan modal ini, bagaimana untuk menabung, belum lagi dia punya keluarga, belum lagi untuk masa depan, banyak. Dan selama 2 tahun ini saya mulai jualan, baru saya mulai paham. Ternyata kita kalahnya di situ. Untuk duduk dari pagi, standby dari pagi sampai malam, kita sudah oke, jago. Hanya untuk memanage keuangan baik dan benar, kita kalahnya di situ, satu. Terus satunya itu, kita kasihnya terlalu tinggi, tidak bisa membedakan ini barang jualan, terus ini barang untuk makan di rumah dan sebagainya. Bagaimana lagi untuk putar modal lagi. Itu. Contoh saya kan dari Pegunungan Sukulani, kita punya hal kas ini sangat besar. Saya biasa lihat di sap mama-mama, don jualan dari pagi, duduk, tada panas nih setengah mati, sampai hanya untuk cari 1.000-2.000 nih. Habis itu sore pikul noken bawa pulang ke rumah begini, kaget di rumah begini ada keluarga datang itu sudah terpaksa uang jualan itu dikasih. Mau dan tidak mau ya keluar beli gula, kopi, beli ayam dan lain sebagainya. Tidak pikir untuk besok nanti mau putarnya bagaimana. Baru orang yang datang itu juga tidak paham. Itu yang kadang jadi mindset ini, pemahaman kadang ini kita bagaimana harus paham di situ. Jadi memang, tapi untuk komitmen duduk berjualan berjam-jam kita sudah oke. Hanya untuk manajemen keuangan, terus untuk bisa membedakan mana barang jualan sama barang yang untuk di rumah, itu memang kita harus belajar lagi. Dan teman-teman yang belum terjun ke dunia usaha, mereka harus paham juga. Iya. Ini yang kita untuk di dunia ekonomi kalau berwirausaha atau jadi pembisnis kita kurang maju tuh karena itu. Satunya masih berkaitan dengan budaya dan lain sebagainya. Bagaimana untuk membuka pola pikirnya, bagaimana untuk mereka bisa paham bahwa dunia usaha itu kita bagaimana bisa memutar modal lagi untuk mengembangkan ke depan lagi. Betul. Padahal kalau dipikir-pikir ini jangka panjang, kalau jangka panjang sampai kita sukses, itu dampaknya juga buat mereka sebenarnya. Bro. Misalnya kalau kita sukses, kita bisa biayai mereka atau bantu dong modal untuk dan juga karena namanya orang usaha yang tadi saya bisa lihat dari kakak punya jangka waktu 10 bulan itu. Kenapa sampai kakak bisa nekat bertahan 10 bulan? Nah itu karena kakak lihat peluang. Benar. Orang tidak mengerti mana peluang, mana uang. Nah ini yang harus kita rubah mindsetnya itu. Siap. Mana uang, mana peluang. Cuma yang saya lihat kakak ada kejar adalah peluang. Untuk mendapat berkat di kemudian hari adalah uang. Amin. Jadi saya kejar ini, saya punya mimpi itu memang betul sobat. Saya punya mimpi tahun ini saya punya target harus 5 gerobak. Amin. 5 gerobak. Dan puji Tuhan sekarang 2 dan 1 nih bulan April kita akan kasih keluar 1 lagi. Dan itu targetnya jualan di Expo. Jadi kita bikin segitiga nih. P3, Expo, terus P1. Oh segitiga segitiga bermuda begitu. Begitu. Ini kakak bagian dari bagian yang segitiga juga. Jadi memang sobat, puji Tuhan sekarang bulan April kita akan kasih keluar 1. Dan itu kalau sudah 1 keluar berarti nanti pemasukan dari 3 gerobak ini pemasukannya kita putar kasih keluar 1 lagi begitu. Amin. Jadi memang kita berpikir untuk jangka panjang. Berarti memang kakak punya target ini adalah peluang ke depan ini. Peluang ke depan. Karena saya lihat untuk roti bakar tuh itu yang tadi. Dia kerjanya tidak terlalu setengah mati. Karena kita punya waktu, maksudnya dari pagi, siang, sampai sore itu teman-teman yang kuliah ya bisa kuliah dan sorenya bisa jualan. Jadi memang peluangnya sangat besar. Terus untuk keuntungannya juga lumayan. Untuk bisa biaya kita punya kehidupan sehari-hari lah. Jadi memang saya target tahun ini 5 gerobak, habis itu mungkin pelan-pelan kalau sudah dari 5 gerobak ini jangka panjang atau mimpi besarnya harus punya pabrik roti sendiri. Pabrik roti? Iya. Amin, luar biasa. Siap, jadi teman-teman tolong bantu, tolong doakan dan tolong beli di roti bakar lokal juga. Suku yang bakar, pasti rasa. Oke, mantap, luar biasa. Kembali lagi kakak. Awal-awal kakak, kita bicara namanya usaha itu kan pasti ada pasang surut. Sepakat, betul. Gitu, tidak langsung pada saat kakak buka langsung orang datang. Awal-awal kan pasti kan ada yang duduk lagi, ini orang datang, ini orang beli di sebelah. Berusaha punya jualan ini bagaimana? Amin. Itu bagaimana kak? Jadi untuk itu memang itu betul, sepakat. Memang untuk jualan awal-awal itu memang saya rasa sekali. Macam baru terjun juga ke dunia usaha dan macam orang juga jalan begitu lihat ini anak ini dia bikin apa di pinggir jalan begitu. Tapi memang saya belajar untuk bagaimana untuk manfaatkan teman-teman ini. Saya puji Tuhan punya teman-teman banyak. Saya mulai promosikan saya punya barang jualan ke situ dan manfaatkan juga teknologi yang ada, mungkin lewat Facebook dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, saya bilang teman-teman di sini ada roti bakar. Kamu kalau roti bakar lain kan mereka cuma pesan, bungkus terus bawa pulang. Tapi kita punya nih bisa pesan terus bisa makan di situ, ada kopi juga, terus ada musik juga. Jadi saya berusaha untuk
kasih pelayanannya beda dengan yang roti-roti bakar. Oh, berarti kakak ada bikin sedikit kafe kecil-kecilan di situ juga ya? Jadi orang bisa santai, nyaman walaupun di pinggir jalan, tapi berusaha untuk buat pelanggan tuh mereka nyaman. Jadi saya bilang adik-adik yang jualan bersama saya nih, kita jualan ini roti bakar kita ngambil dari pabrik yang sama, dia punya menu dengan sama dengan roti bakar yang lain, tapi kita harus bisa kasih nilai jual yang beda. Itu dari kita punya pelayanan, kebersihan, dan juga kualitas rasa itu. Jadi saya bilang pelayanan itu tidak hanya di gereja dan lain sebagainya, tetapi kita jualan ketika orang datang kita senyum. Kakak selamat sore, selamat malam, kakak pesan apa? Karena kita tidak tahu nih, mungkin orang itu tadinya di rumah mungkin dia baku marah dan dia punya istri atau suami, dia punya hati lagi galau begitu, datang baru kita pasang muka jahat lagi depan situ, kayaknya dia bisa kasih hancur kita gerobak juga. Oh bisa. Bisa. Jadi saya bilang kita namanya jualan atau terjun ke dunia usaha itu cuma 3 poin itu saja. 3, yang pertama kita punya pelayanan, yang kedua kita punya kebersihan, karena ini kita jualan makanan ini. Kebersihan makanan dan juga kita begitu. Karena orang kalau jujur saja nih kita bicara nyata ya, kalau orang Papua yang jualan itu orang pasti pikirnya bersih atau tidak, higienis atau tidak gitu makanan. Jadi kita coba rubah itu. Jadi kebersihan, pelayanan, dan juga kualitas rasa. Dan puji Tuhan itu terbukti dan sekarang banyak sekali pelanggan yang. Tapi saya sudah rasa kakak punya roti. Siap. Dia punya rasa roti bakar tuh enak dari yang lain. Ini serius, ini saya bukan gimmick ya. Iya, siap. Jadi saya mau kasih tahu ke kalian bahwa roti bakar kompak punyanya kakak Nilson Wanimbo ini luar biasa. Siap, terima kasih. Dia punya sensasi bakar itu enak gitu kakak. Siap. Dia punya roti bakarnya enak. Siap. Gitu. Itu memang karena kenapa ya, puji Tuhan, banyak yang bilang begitu. Mungkin karena kalau kita suku sendiri yang jualan, maksudnya orang Papua sendiri yang jualan, kita kasih yang terbaik dari hati. Maksudnya buat kita punya masyarakat ini. Maksudnya kita kasih yang terbaik toh. Beda dengan teman-teman, maksudnya minta maaf ya, maksudnya ada yang memang motivasinya cuma hanya cari uang. Ya. Iya toh. Ya, jadi segala macam rasa itu mereka hemat-hemat. Contoh macam dom bakar tidak terlalu kasih garing, jangan sampai gasnya habis. Iya, benar. Terus jangan sampai coklatnya terlalu habis, dia dong kasih juga setengah-setengah. Jadinya ketika orang rasa juga macam tidak pas begitu, tidak dapat full begitu. Jadi memang saya bilang yang penting kita kasih yang terbaik. Maksudnya untung 1.000-2.000 itu tidak masalah. Yang penting kita kasih yang terbaik buat kita punya masyarakat gitu. Ketika kita punya niat baik, pasti Tuhan buka jalan dan pasti Tuhan banyak sekali pelanggan. Iya benar sekali. Nah kalau untuk manajemen keuangan ini kakak belajarnya bagaimana? Pada saat sebelum usaha kah atau pada saat kakak sudah merintis usaha? Kalau untuk manajemen keuangan malas pas begitu terjun ke dunia usaha baru baca-baca di YouTube, nonton di YouTube, belajar-belajar lagi. Jadi mulai belajar bagaimana pemasukan dengan modal harus bisa kita bedakan, kita harus punya tabungan dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan sekarang banyak teman-teman adik-adik juga yang mulai bergabung. Saya harus berpikir bagaimana mereka punya uang pulsa, uang. Untuk sementara saya belum bikin gaji karena kita baru merintis sama-sama. Jadi saya bilang adik-adik saya yang datang nih, dan puji Tuhan adik-adik yang bergabung di Roti Bakar Kompak nih luar biasa, dong punya semangat dan hati yang luar biasa. Saya bilang adik-adik, ini usaha kita baru merintis sama-sama. Jadi jangan kamu anggap ini kakak punya. Kakaknya hanya cuma buka jalan saja. Tapi ini semua barang ini kita punya sama-sama. Yang penting, yang paling terpenting tuh ilmu yang kalian sudah dapat. Jadi suatu saat ketika kamu pindah kota kemana saja, kamu bisa buka roti bakar karena ilmunya tuh yang kalian sudah dapat. Jadi jangan pikir masalah uang dan lain sebagainya. Ini kita bicara masalah ilmu. Kakak tidak merasa rugi begitu ketika kakak membagikan ilmu? Itu satu poin yang bagus karena sudah beberapa pertanyaan yang kayak begitu muncul kepada saya. Ada abang-abang yang mereka bilang, adik, kau sudah belajar setengah mati, terus ilmu ini kau bagi begitu saja? Jangan kau bagi ilmu begitu. Bayangkan kalau ada anak-anak yang datang terus dorang berada, nanti bagaimana kalau dong buka terus dong kasih lewat kok. Saya bilang, oh tidak, itu kalau untuk kita orang Papua saat ini jangan kita berpikir begitu. Karena kita ini sudah sedikit. Jadi bagaimana sekarang kita harus, jadi karena saya punya visinya tuh, saya punya moto dalam Roti Bakar ini kita diberkati untuk memberkati yang lain begitu. Luar biasa. Jadi diberkati untuk memberkati. Ketika kita sudah dapat berkat itu, kita memberkati yang lain, Tuhan kasih lebih lagi. Jadi saya bilang untuk posisi kita orang Papua saat ini itu sekarang saatnya kita dapat ilmu, kita jangan tutup atau pelit, tapi kita saatnya berbagi kepada yang lain. Karena kita sudah sedikit nih. Jadi kita saling baku dukung, saling support,
kayak sobat begini, sobat terjun ke dunia apa YouTube dan lain sebagainya, ini kan secara tidak langsung membantu saya juga, dan saya juga membantu sobat juga. Amin. Jadi kita saling baku dukung. Jadi saya pikir untuk teman-teman muda di sana, kita jangan terlalu egois. Saatnya kita bersatu, kompak, dan kita maju begitu. Jadi kalau ilmu saya begitu, saya orangnya paling senang sekali mengajar ke adik-adik, dan ketika mereka sudah bisa buka sendiri, saya rasa kesuksesannya tuh ada di situ. Ketika mereka bisa rasa buka lagi. Kepuasan tersendiri ya, berarti ya. Begitu. Rasa kepuasan tersendiri untuk kakak juga ya. Ternyata barang ini tidak sia-sia begitu. Ternyata bisa jadi berkat buat orang lain juga. Berarti untuk sejauh ini yang bergabung sama kakak ini memang sebatas karena ingin memang bergabung ya, membantu sama-sama. Ya, ada yang memang juga mau belajar dan juga memang sudah suka juga di bagian apa dunia usaha. Tapi mereka bingung mau bikin apa, jadi mereka coba dulu di roti bakar dan lain sebagainya. Tapi selama ini mereka rasa cocok, jadi sudah sama-sama. Akhirnya nyaman ya? Nyaman. Jadi kita jalan sama-sama. Jadi memang, dan saya bilang dorang juga, kesuksesan tuh tidak hanya kebanyakan kita punya mindset itu tuh sukses untuk khusus orang Papua itu, kita harus pakai jas yang berdasi, naik di mobil-mobil yang ber-AC dan lain. Itu baru standar sukses orang Papua. Tapi saya bilang, saya mau rubah itu ke adik-adik dan teman-teman. Kesuksesan itu tidak hanya itu. Kita walaupun jualan di pinggir jalan, tapi ketika kita bisa buka pekerjaan dan kasih teman-teman bekerja, lapangan pekerjaan buat orang lain, dan mereka bisa cari uang di situ, dan itu bisa membantu mereka dalam mereka punya kehidupan sehari-hari, itu saya pikir itu sudah sukses. Berarti tujuan untuk sejauh ini kakak masih fokus di masalah bisnis ya. Kalau dikasih kesempatan untuk kakak berada di ASN gitu untuk jadi seorang pegawai atau pemimpin gitu. Pemimpin itu pun mungkin saya berpikirnya tuh hanya untuk cari modal di situ, tapi memang jiwa saya sekarang memang sudah di bisnis. Kalau memang dapat kesempatan, mungkin ya di situ mungkin ya hanya cari modal saja. Cari modal bagaimana untuk kembangkan anak-anak Papua ini bisa berbisnis ya. Betul. Tapi memang saya lebih ke bisnis, memang jiwa saya orangnya tidak suka terikat begitu. Saya jiwanya bebas, kayak burung elang. Luar biasa. Jadi memang begitu sobat. Jadi mimpi besar, pengen punya gerobak lagi 5 tahun ini, terus ke depan punya pabrik dan bisa merangkul teman-teman, adik-adik yang punya niat juga yang sama ke dunia usaha, dan kita maju di perekonomian atau dunia bisnis. Ya. Selain hanya di roti bakar, kakak ada berpikir tidak untuk ketika nanti saya baca peluang lagi, tidak hanya roti bakar atau saya buka pabrik roti, mungkin yang lain? Yang lain. Sempat berpikir gitu tidak? Selain hanya untuk roti bakar saja. Untuk jangka panjangnya. Maksudnya kalau kita berbisnis kan kita tidak hanya berpikir 1-2 tahun atau 5 tahun. Iya, betul. Tapi itu kakak rasakan juga kan? Betul. Tapi bagaimana sampai 10 tahun? 10 tahun. Pendeknya itu paling 10 tahun. Sepakat, betul. Itu memang saya sepakat, memang kalau dalam dunia usaha kita tidak bisa fokus pada satu patokan saja. Memang kita harus punya beberapa cabang atau sayap, maksudnya usaha yang lain lagi. Jadi memang target saya memang roti bakar ini dia jadi sebuah acuan begitu. Ini jadi satu patokan saja, tapi nanti ketika sudah berkembang sampai punya pabrik dan lain sebagainya, memang ada mimpi-mimpi harus kita punya tanah sendiri, terus bangun lapangan futsal, bikin kos-kosan, kontrakan. Tapi tujuan tetap dia punya pertama tetap memang roti bakar. Tapi itu kita akan buka sayap lagi. Tidak tahu ke depan dia akan dengan sendirinya akan. Berarti di kakak punya pikiran ini memang sudah ada banyak yang kakak pergumulkan gitu ya. Tapi untuk mencapai kesananya kita lewat ini roti bakar ini. Roti bakar. Berarti memang yang kakak pergumulkan bukan hanya untuk satu roti bakar saja. Iya, bukan satu roti bakar. Banyak saja. juga. Mungkin puji Tuhan kalau sudah punya pabrik, mungkin ada yang sudah terlatih nih. Kedepannya kita sudah bisa bikin rotinya sendiri, bisa bikin gerobaknya sendiri. Jadi ada yang mau belajar, kita training dorang. Nah, gerobaknya sudah ada nih. Tidak kayak saya dulu yang 10 bulan harus setengah mati lagi Tapi fasilitasnya kita sudah sediakan semua. Jadi mereka tinggal belajar, tempat kita sudah sediakan, tinggal doang mereka langsung terjun ke lapangan. Sama kembali lagi kakak ke belakang lagi ke masalah Pak Guru. Setelah kakak sudah sukses ini, sudah buka cabang lagi, respon Pak Guru bagaimana? Respon Pak Guru luar biasa. Dia bangga sekali dan dia biasa ambil contoh dia kasih contoh di dia punya sekolah. Jadi kalian tuh harus sama seperti Nelson begitu. Jadi biasa kalau pagi Pak Guru dia sambil mengajar ambil contohnya sama saya. Jadi itu salah satu kebanggaan juga. Salah satu kebanggaan juga.
Pernah juga kakak bagaimana belajar dari Pak Guru, akhirnya Pak Guru membawa contoh lagi kepada anak-anak muridnya. Murid yang lain, betul. Jadi puji Tuhan. Jadi yang dulunya Pak Guru mau ambil, kadang dulunya mungkin tidak tahu ya Pak Guru ambil contoh mungkin dari mana, tapi sekarang ada. Terkadang memang begitu juga sih. Ada putra daerah sendiri yang bisa dia ambil contoh toh. Jadi mungkin dan itu lebih kuat. Iya, memang kenyataannya itu lebih kuat dan memang karena mereka bisa lihat langsung. Lihat langsung, benar. Gitu. Dan kadang waktu saya jualan di Sentani itu, kadang Pak Guru juga dia promosi. Sekarang tuh ada roti bakar kampungnya orang sendiri yang jualan. Jadi kadang waktu saya jualan itu, mereka datang beli tapi dong bilang, "Sani anak didiknya Pak Guru ini." Oh iya, betul. Jadi luar biasa Pak Guru. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Harapan kakak Nilson untuk anak-anak generasi pemuda Papua ke depan bagaimana? Yang tadi kakak ada singgung sedikit, kita terlalu fokus untuk kerjanya harus berjas, berdasi. Tapi bagaimana untuk membangun Papua itu tidak hanya dari satu ruang tersebut. Sepakat. Tapi ada ruang-ruang yang lain yang Tuhan sediakan. Seperti salah satunya kakak punya pergumulan dari 10 bulan, akhirnya kakak bisa jatuh di dunia bisnis. Siap. Jadi memang itu sepakat sekali. Untuk Papua ini ke depan bisa maju dan sejahtera itu kita tidak bisa fokus pada satu bidang saja. Ibarat kayak Persipura main begitu. Ada yang back, ada yang striker, ada yang dari luar manajer. Jadi kita kompak satu tim untuk satu tujuan, yaitu kasih gol tim lawan. Jadi saya berpikir begitu. Jadi teman-teman yang memang punya niat atau pengen terjun ke dunia usaha, jangan pernah gengsi untuk belajar dari nol. Karena sebenarnya kita lagi di proses ini. Yang proses itu yang sebenarnya kita harus nikmati. Karena disitulah kesuksesan sebenarnya itu ada di proses itu sebenarnya. Jadi saya berharap teman-teman jangan pernah malu untuk memulai sesuatu. Ketika sudah punya ide, gaspol, jangan rem-rem. Pokoknya gas. Iya. Sekalipun Tuhan tunda sekitar 10 bulan sampai akhirnya pergumulan yang di PON, tapi memang ada kunci besar yang Tuhan sediakan. Amin. Jadi satu selalu percaya ketika kita punya niat baik, pasti Tuhan buka jalan. Amin. Jadi teman-teman kalau sudah punya niat baik dan teman-teman sudah berpikir untuk terjun atau melakukan sesuatu tuh pokoknya gas. Karena tong nih umur nih berjalan terus ini. Iya, benar. Terus masa muda ini cuma sekali, tidak mungkin habis ini kita meninggal mungkin kita lahir lagi baru, tidak ada. Ini satu kali kesempatan kita hidup, lahir sekali, mati juga sekali. Jadi selagi kita masih muda, masih fresh, mari pergunakan masa muda ini dengan sebaik mungkin. Jadi jangan sampai kata penyesalan itu muncul dari belakang. Oke. Jadi pokoknya teman-teman pasti sudah tahu lah sapu kelebihan di mana asa itu. Iya, tinggal dikembangkan lagi, kembangkan lagi. Saya ini mungkin waktu kecil suka masak apa aja, saya lihat kayaknya saya punya talenta di situ. Jadi pelan-pelan rencananya juga nanti ke depan buka warung makan. Ada rencana juga buka warung makan juga ya? Karena kan roti bakar jualannya cuma sampai sore kan. Jadi pagi sampai siang tuh karena nganggur, saya ada rencana pikir bagaimana buka warung makan juga ya. Warung makan juga. Warung makan timba sendiri kak, pokoknya di sekitaran. Oh iya. Sekitaran Waena sini ya buat masak. Tapi berarti kakak kerja keras lagi tuh. Iya, masak lagi. Karena kalau kita bicara masalah makanan kan cita rasa makanan itu kan berbeda. Betul. Gitu. Betul. Dari bumbunya sendiri sampai akhirnya jadi makanan. Betul. Gitu. Tapi untuk sementara ini saya berpikir untuk masakan dapur lah, masakan rumahan lah biasa. Iya. Tidak yang kayak restoran yang terlalu. Kita bicara kalau di sini istilahnya makanan kampung dulu. Iya, makanan kampung kita dulu. cari jual makanan kampung. Betul. Karena memang sebenarnya itu yang dicari. Iya, makanan kampung itu. Malah maksudnya sudah murah terus dia kenyang lagi. Iya, dia kenyang. Daripada yang di restoran, maksudnya minta maaf ya. Iya. Masa kita sudah tahu lah ya begitulah. Jadi rencananya begitu karena saya pagi sampai siang masih nganggur, tidak buat apa-apa. Jadi sambil kerja gerobak yang lain tapi waktu masih terbuang. Jadi berarti kalau kayak gitu nanti kakak cari gerobak lagi atau lihat tempat lagi untuk buka usaha warung? Puji Tuhan untuk di Waena di perempatan situ kami ada dapat tempat. Jadi di situ biasa kami kalau setelah malam jualan itu kami titip gerobaknya di situ. Jadi ada mama namanya Jamila nih, dia kasih kami satu tempat untuk kami sewa di situ. Sewa. Jadi saya pikir cuma taruh gerobak di situ tapi paginya sampai siang tidak buat apa-apa. Sorenya baru kami dorong gerobak keluar. Dan tempat itu kosong, jadi saya pikir bagaimana pagi sampai siang itu bikin kedai kopi, terus warung makan timba sendiri. Jadi setelah itu jam 3 warungnya tutup baru dorong gerobak ke depan untuk roti bakar. Oh, roti bakar. Ya, ada berpikir begitu. Tapi warung makan itu untuk tambah untuk kita keluarkan gerobak satu lagi. Iya, bagaimana memang kalau kita berbisnis kita harus bisa berpikir lebih jauh lagi memutar ini, bisa kembangkan lagi ke depannya. Betul, sepakat.
Oke kakak, terima kasih banyak lagi kakak punya ilmu-ilmu. Mungkin kita akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Amin, amin. Kakak punya usaha tetap maju terus. Siap, terima kasih. Pesan saya buat semua generasi muda Papua, terkadang kita lupa bahwa peluang dengan uang itu beda. Cuma kita harus bisa mencerna bahwa dari peluang lah kita bisa mendapatkan uang. Amin, amin. Dan yang satu paling penting, manusia kebanyakan mengulang dari apa yang dia lihat. Mungkin kalian bisa mengulang dari apa yang kakak Nelson telah buat. Terima kasih. Terima kasih lagi kakak. Terima kasih lagi. Tuhan berkati. Tuhan memberkati juga. Amin. Siap. Salam kompak.